Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillah, bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasul bi'abdillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Baik, rekan-rekan yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, bertemu kembali dengan saya Darni Silman Fikri untuk membahas atau melanjutkan kembali ketujuh langkah metode atau cara mudah belajar membaca Al-Quran di langkah ke-6. Baiklah, di langkah ke-6 ini kita akan membahas tentang tebal dan tipiskan bacaan. Ada tarkik, ada tafhim. Nah, tarkik itu tipis, tafhim itu tebal. Tebalkan dan tipiskan bacaan. Apa saja sih yang ditebalkan, apa saja yang ditipiskan? Berkaitan dengan lafaz, yang pertama berkaitan dengan lafaz Allah. Nah, lafaz Allah sering kita temukan ketika menemukan lafaz Allah. Sebelum lafaz Allah tersebut ada a atau u atau i, fathah, domah atau kasroh. Yang mana yang ditebalkan? Ketika kita menemukan lafaz Allah, maka bila mana di depan lafaz Allah itu fathah, maka itu tebal. Kemudian apabila kita menemukan lafaz Allah di depannya kasroh, maka ditipiskan. Bagaimana dengan domah? Sama, itu pun ditebalkan. Jadi klasifikasinya hanya ada dua. Ketika ditebalkan, cirinya adalah fathah di depan, domah di depan. Ketika ditipiskan, maka kasroh, di depan. Oke, contohnya seperti apa? Lafaz Allah, qalallahu ta'ala, qalallah, laulah, lam, fathah, ketemu lafaz Allah, maka sifatnya tafhim. Dinullah, maka sifatnya tafhim atau tebalkan bacaan. Allah. Ketika fathah bertemu dengan lafaz Allah, maka ditebalkan. Ketika domah Allah bertemu dengan lafaz Allah, maka tebalkan. Bagaimana yang tipis? Yang tipis ketika lafaz Allah didahului oleh huruf berharkat kasroh. Bismillah, inna lillah. Nah, jangan sampai inna lillah. Nah, hindari itu. Tapi yang betul inna lillah, bismillah. Oke, untuk di lafaz Allah cukup jelas ya. Kategori tafhim ketika lafaz Allah didahului oleh fathah dengan domah. Allah. Ketika lafaz Allah didahului oleh kasrah, maka disebut tarkik, tipiskan bacaan tersebut. Illah, billah, nillah. Oke, sip ya untuk tebal dan tipiskan. Oke, yang kedua, tebal dan tipiskan ada pada huruf ro. Nah, polanya sama. Ketika kita menemukan huruf ro berfathah dan berdomah, maka kita wajib menebalkan bacaan huruf ro tersebut. Kalau ro berfathah berarti ro. Kalau ro berdomah berarti ru, tebal. Ro. Tapi kalau kita menemukan ro berkasroh, berharkat kasroh, maka dibaca tipis. Ri. Oke. Sering kita menemukan
pemahaman tentang ro itu sepertinya ditulis R dan O. Ro. Bismillahirrahmanirrahim, seolah-olah seperti itu ya. Nah, untuk menyempurnakan, maka makharijul huruf ro itu ada di ujung lidah, dilipat sedikit dan ditempelkan atau digetarkan ke gigi atas bagian belakang. Ro, ro, ro. Maka dengan metode ini kita bisa membedakan antara tafhim dengan tarqiq. Dari mana kita bisa menemukan? Pada saat ro didahului oleh fathah dan domah. Contoh itu untuk tafhim atau tebal. Ar, ur, ar, ur, ar, ur. Nah, itu terkesan muncul huruf ro yang tebal. Coba kita bandingkan dengan ro yang didahului oleh harkat kasroh, huruf yang berharkat kasroh. Ir, 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 nir, bir, tir, kir, lir. Beda ya antara tebal dengan tipis. Kategori tebal ketika ro berfathah dan ro berdomah. Ur, ar. Tapi ketika dibacakan didahului oleh berharkat kasrah maka ir. Beda ya. Ir. Ur, ir. Nah, beda ya. Oke. Sekian yang bisa saya sampaikan untuk tebal dan tipiskan di langkah ke-6 ini. Jadi kesimpulannya ada lafaz Allah, ada illah, ada huruf ro, ada huruf ru, ada ri. Bila disukunkan ur akan lebih kelihatan. Ur, ir, ar, ur, ir, ar, ur, ir, ar, ur, ir. Nah, wallahu alam, mudah-mudahan Allah limpahkan manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.